Oke, selamat sore kepada Bapak Faisal selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Tertanam. Baiklah, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu Carrying Robot based on Arduino Mega 2560. Nah, kelompok kami sendiri bernama Enterprise Technology, yang beranggotakan yang pertama ada Ana Agung sebagai Design Engineer, yang kedua ada saya sendiri sebagai Integrator Engineer, yang ketiga ada Adlan Afif selaku Integrator Engineer, lalu yang keempat ada Raif Haidar selaku Head System Engineer, keempat ada Syifa Melinda sebagai Design Engineer, dan yang terakhir ada M. Said Abid selaku Integrator Engineer. Apa aja yang akan kami bahas pada video presentasi proposal kami, yaitu yang pertama ada latar belakang, tujuan, landasan teori, desain alat, flowchart, timeline, dan resiko, rincian anggaran, dan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Adapun latar belakang dibuatnya alat ini adalah karena pekerjaan yang dilakukan oleh manusia rentan terjadinya kesalahan. Salah satunya di bidang pendistribusian barang. Sistem distribusi barang yang dilakukan manusia ada kalanya tidak tepat sasaran, baik itu ke orangnya maupun ke tempatnya. Maka oleh karena itu dibuatlah sebuah robot yang berfungsi untuk mengantarkan barang secara otomatis yang diwujudkan dalam Carrying Robot based on Arduino Mega 2560. Adapun tujuan dibuatnya alat ini, yang pertama meringankan pekerjaan manusia, khususnya bagi orang yang memiliki banyak aktivitas. Yang kedua, mengurangi resiko pekerjaan kerja karena pekerjaan tersebut dilakukan oleh robot. Yang ketiga, memanfaatkan penggunaan teknologi yang tiap harinya terus mengalami perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama, penelitian yang berjudul Prototype Robot Beroda Pengantar Barang di Industri Menggunakan Kontrol Personal Komputer dari Muhammad Iqbal tahun 2019 mengatakan bahwa robot beroda sangat membantu dalam efektivitas dan efisiensi waktu dalam pendistribusian barang. Selain itu, robot beroda dapat menghemat tenaga sekaligus biaya kerja dan cara memanfaatkan teknologi robot dalam proses pendistribusian barang. Nah, yang kedua, ada penelitian yang berjudul Prototype Robot Pengantar Barang berbasis Arduino Mega dengan interface web browser dari Asep Saifullah tahun 2017 mengatakan bahwa prototipe robot pengantar makanan berbasis Arduino Mega dapat bekerja dengan cara dikontrol melalui jaringan lokal dengan memanfaatkan protokol TCP atau IP. Robot tersebut terlebih dahulu dikoneksikan ke jaringan Wi-Fi lokal menggunakan Ethernet Shield dan TP-Link agar siap dikontrol melalui iPad, laptop atau PC, smartphone yang terkoneksi pada jaringan yang sama serta memiliki aplikasi web browser. Dari kedua landasan tersebut, kami memiliki gagasan di mana alat kami supaya fleksibel, efisiensi, dan juga pendistribusian barang agar cepat dan juga berinovasi. Dengan sensor pendukung, RFID, sensor ultrasonik, dan juga line follower, di mana setiap sensor itu akan membantu robot dalam pendistribusian barang. Oke, baik, saya lanjut ke pembuatan desain dan alat. Untuk modul yang kita gunakan, yang pertama ada modul BFD 1000 line follower. Nah, untuk modul ini digunakan untuk mendeteksi lajur yang akan kita buat dan mengarahkannya ke tujuan. Nah, di dalam modul ini terdapat 5 TCRT infrared modul yang mana untuk mendeteksi jalurnya dan 1 switch yang mana sebagai sensor near collision-nya. Lanjut ke modul VL53LOX time of flight. Nah, modul ini menggunakan cahaya sebagai acuan pendeteksian jaraknya, dan modul ini akan digunakan untuk mendeteksi apakah barang di dalam kotak bagasi sudah ada atau belum. Yang ketiga tuh ada HC SR04 ultrasonic modul. Nah, untuk modul ini digunakan untuk mendeteksi apakah gerbang tujuan itu sudah dekat atau belum.
dan nanti akan diparalelkan dengan RFID reader module. Sedangkan kalau RFID reader module ini digunakan untuk mendeteksi atau membaca kartu yang sudah ditempel di gerbang tujuan dan nanti akan mengarahkannya ke tujuan yang kita tuju. Lanjut ke buzzer module. Untuk buzzer module ini digunakan untuk ketika sudah sampai tujuan dan dia akan bunyi untuk menandakan apabila barangnya sudah sampai. Dan dia itu akan tetap hidup selama barang tersebut tidak diambil. Nih, barang tersebut tidak diambil. Lanjut ke L298 and motor driver. Nah, untuk driver ini digunakan sebagai penggerak motor depan dan motor belakang setiap sisinya. Jadi terdapat dua L298 karena terdapat sisi kiri dan sisi kanan. Untuk urusan daya, kita menggunakan 3 baterai yang diseriakan, baterai 18650 yang diserikan ya intinya. Yang mana setiap baterai itu terdapat 3,3 volt tegangannya. Lanjut untuk microcontrollernya. Nah, untuk microcontrollernya itu di sini kita menggunakan Arduino Mega 2560. Untuk alasannya itu kita menggunakan Arduino Mega 2560 karena input sama outputnya itu lebih banyak daripada Arduino Uno. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, jadi di sini kita ada flowchartnya sendiri. Jadi untuk flowchartnya kurang lebih seperti ini. Nanti dia akan memulai pasti dari start si mobil lah. Nanti kalau misalkan dia udah mulai di start, mobilnya akan bergerak ke drop point. Nah, nanti di drop point ini dia bakal menunggu, bakal ada ngasih barang atau enggak. Kalau misalkan dia ada ngasih barang, nanti dia bakal masuk ke step selanjutnya. Tapi kalau misalkan enggak, dia tetap ya nunggu aja situ, dia bakal standby, dia bakal diem di drop point-nya. Nanti kalau misalkan barangnya sudah ditaruh atau sudah ada, nanti baru dia bergerak. Nah, dia bergerak terus dipilih ini mau dihantar kemana, ini mau dianterin kemana sih, ini mau dikirim kemana. Nanti misalkan mau dikirim ke alamat 2 nih, ke rumah 2. Nanti dia bakal ngikutin terus mulai jalan sampai nanti ada ketemu persimpangan. Nah, nanti sebelum itu dia pasti ngecek menggunakan RFID. Nanti dicek apakah dia mau ke 1 atau kedua atau ketiga sesuai dengan pilihan tujuan yang ditentukan oleh ya penggunanya lah, siapa yang ngasih perintahnya itu. Misalkan mau ke rumah 2 atau tujuan 2. Oke, nanti kalau misalkan ini dia bergerak lewat RFID yang pertama dulu, cocok nggak sih dia dengan permintaan dari kliennya? Kalau misalkan nggak cocok, berarti dia maju lagi terus nanti dia cek lagi, mau nggak dia ke tujuan 2? Oh ternyata cocok, mau maju ke tujuan 2. Nanti pas di persimpangan dia langsung ke arah yang tujuan 2 atau alamat 2. Nanti kalau misalkan sudah sampai tujuan, mobil akan berhenti, lalu dia bakal ngeluarin suara atau buzzer atau ya ringing lah untuk notifikasi kalau misalkan pesanan sudah sampai. Nanti kalau misalkan dia belum diambil ya dia bakal ringing terus aja sini, bakal bunyi terus sampai ya makanan itu katakanlah sudah diambil. Kalau misalkan enggak ya tetap di situ terus. Nanti kalau misalkan sudah selesai, sudah diambil, sudah masuk konfirmasi aman, oke nanti dia bakal balik lagi pulang ke drop point.
Kurang lebih flowchart-nya seperti itu. Oke, baiklah. Untuk presentasi pengerjaan tugas besar kami, yaitu yang pertama di tanggal 24 November 2022 akan ada penyusunan proposal, lalu yang kedua di tanggal 1 Desember 2022 akan ada pemilihan dan pembelian komponen, lalu di tanggal 20 Desember 2022 akan ada perancangan alat dari tugas besar kami ini, dan yang terakhir di tanggal 30 Desember 2022 akan ada pengujian alat. Apakah alatnya bekerja sesuai dengan apa yang kami harapkan atau tidak. Selanjutnya, resiko yang dapat menghambat pengerjaan tugas besar ini berdasarkan pengalaman kami dan perkiraan yang akan datang, yaitu yang pertama, kurangnya alat yang diperlukan dikarenakan pembelian alat dengan jumlah yang terbatas. Yang kedua, terbatasnya kemampuan anggota kelompok dalam merakit alat. Yang ketiga, sulitnya mencari solusi dalam memecahkan masalah dikarenakan keterbatasan kemampuan anggota kelompok. Lalu yang keempat, adanya perubahan rencana di tengah pengerjaan. Yang kelima, anggota kelompok yang menunda pembayaran iuran guna membeli alat. Dan yang terakhir, adanya perbedaan saat pengimplementasian dengan perancangan alat dalam proposal. Baik, di sini ada rincian anggaran. Yang pertama itu di bagian hardware ada Arduino Mega 2560 Wi-Fi dengan harganya 265.000. Yang kedua ada L298N motor drive modul yang dengan harga 16.500. Dan ke bagian aktuator, yaitu yang pertama ada chassis kit dengan harga 160.000. Yang kedua ada buzzer SFM 20B yang harganya 5.000. Dan ke bagian sensor ada HCSR04 ultrasonic sensor dengan harga 10.000. Dan ke bagian alat dan bahan-bahan yang pendukung tubes ini, yaitu yang pertama ada charger baterai dengan harga 35.000, kotak baterai dengan harga 9.000, baterai 18650 dengan harga 15.000, mounting bracket HCSR04 ultrasonic sensor dengan harga 4.000, rocket switch KCD11 dengan harga 1.500, male to female jumper kabel 30 cm dengan harga 14.500, male to female jumper kabel 20 cm dengan harga 11.500, dengan total anggarannya ada 728.400. Jadi kami di sini kelompoknya membagi dengan 6 orang, jadi 728.400 dibagi dengan 6 orang dengan mendapatkan satu orangnya 121.400. Maka setiap anggota wajib membayarkan dengan 121.400. Baik, kesimpulannya yaitu sharing robot based on Arduino Mega 2560 merupakan sebuah alat yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses pendistribusian barang. Robot ini juga dia berjalan teratur ke tempat tujuan dengan mengikuti garis yang sudah disediakan, yaitu teknologi inframerah yang terdapat pada modul line flower. Selain itu juga, untuk memvalidasi alamat tujuannya, robot tersebut menggunakan bantuan teknologi RFID, yaitu Radio Frequency Identification. Sekian presentasi proposal tugas besar kami yang dibawakan oleh kelompok Enterprise Teknologi. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.